Rusia. Pertarungan yang kuat akan segera dimulai. Kalau begitu mari kita undang pemain biru. Ratore, dewa perang dari Rusia. Rusia adalah negara yang berperang. Kita nantikan penampilan luar biasa Ratore nanti. Selanjutnya kami harus mengundang Anda keluar. Orang ini berani menjadi yang pertama. Pemain yang menantang kelas God of War kami. Penantang Super Liu Yong dari Tiongkok. Sekarang kedua pemain itu sudah berada di tempatnya. Selanjutnya, mari kita lihat catatan dan situasi mereka. Pemain tim biru Rasol berusia 25 tahun asal Rusia. Tinggi 173 cm. Rekor profesional, 14 kemenangan dalam 17 pertarungan. Pemain sisi merah Liu Yong berusia 20 tahun dan berasal dari Tiongkok. Tinggi 175 cm. Rekor profesional, 20 pertarungan, 15 kemenangan, 3 KO. Tapi wasit pertandingan ini adalah Tuan Like. Ini adalah pertarungan pembunuh bayaran perempat final dalam kategori 65 kg. Pemain merah Liu Yong, sisi biru adalah Ratore. Kedua belah pihak muncul dan memasuki tahap pengujian. Keduanya belum benar-benar melepaskannya. Lebih merupakan sapuan rendah pada beberapa kaki depan, atau serangan sapuan tengah dengan kaki depan. Waktunya telah mencapai 30 detik. Keduanya masih lebih berhati-hati, semuanya dengan kaki depan. Dua orang ini berbalik dan tendang kaki Anda, sangat cepat. Soalnya, kedua orang ini sebenarnya ada di sana tadi. Liu Yonglah yang baru saja mengangkat tangannya. Saat mengangkat tangan, namun wasit tidak memerintahkan berhenti. Ratore bergegas maju. Sebaliknya, dia dirobohkan. Ini tidak boleh dianggap sebagai knockdown. Hal ini dianggap A. Itu dimulai setelah wasit memerintahkan berhenti. Benar, benar, benar. Ini adalah kesalahpahaman. Nah, permainan berlanjut untuk kedua belah pihak. Setelah ayunan tangan depan Ratore, tutup jarak dan peluk Liu Yong. Kemudian Liu Yong memanfaatkan situasi tersebut dan melemparkannya. Tapi tidak berhasil. Masih lebih berhati-hati. Ratore dimulai. Ketika saya ingin mengambil kesempatan ini untuk maju, saya menemukan bahwa pukulan Liu Yong sangat berat. Jadi berhati-hatilah. Liu Yong, pemain muda Tiongkok. Hal ini juga berlaku untuk pihak lain. Tindakan kecil yang ceroboh, mengekspresikan ketidaksabaran. Liu Yong hanya berbalik dan menendang ke belakang. Warna kembali. Tapi Liu Yong berbalik dan menendang balik. Agak jauh. Dan tidak ada bayangan untuk tindakan lainnya. Pertama, sulit untuk memukul lawan. Bahkan jika kamu memukul lawanmu. Dengan cara ini, sulit untuk mencapai pembunuhan yang efektif. Kurang mematikan. Ya, maka Liu Yong ini sekarang akan mengangkat tangan depannya lebih tinggi. Ratore beberapa kali. Putaran dan tendangan lagi. Ratore baru saja menggunakan pukulan backhand lurusnya 2 kali berturut-turut. Itu hanya pendulum roda dengan tangan belakang yang besar. Serang Liu Yong secara langsung. Soalnya, itu lagi sisi pertahanan tangan kiri. Ini adalah metode gulat bagi dua orang untuk menjadi lebih kuat. Liu Yong mulai mengambil inisiatif. Lalu di tengah, dipinjam oleh Ratore. Lemparkan Liu Yong ke tanah. Itu hanya pukulan balik. Lihatlah Ratore lagi. Pukulan lurus dengan tangan depan dan pukulan datar dengan tangan belakang. Beri dia pukulan backhand ini. Tubuh ditekan ke dalam. Setelah ini terjadi, kekuatannya sangat berat. Ratore telah 4 atau 5 kali berturut-turut. Pukulan lurus dengan tangan depan dan pukulan datar dengan tangan belakang. Lalu pukul langsung dengan hop datar. Baru saja berpelukan. Lalu langsung dorong lutut. Keduanya saling bertukar pukulan. Keduanya saling bertukar tinju dan bertarung sengit. Tapi saat aku mengganti tinjuku, pastikan untuk melindungi tangan Anda yang lain. Ini merupakan pukulan berat pada kaki. Pukulan berat pada kaki ini mempunyai dampak yang lebih besar. Itu mengenai lengannya. Tidak ada cara nyata untuk mencapai target. Tidak dirobohkan. Putaran dan tendangan lagi. Pemain Liu Yong sangat suka menggunakan teknik memutar ini. Berbalik dan tendang kaki Anda. Berbalik dan cambuk tinju. Akhir babak pertama. Harus dikatakan bahwa putaran pertama pelatih dong. Dua orang belum membukanya. Kecuali saling bertukar pukulan di babak kedua. Selain berjuang lebih keras, belum benar-benar dibuka. Ini baru saja terjadi saat wasit memerintahkan berhenti. Ratore bergegas masuk. Akibatnya, ini roboh. Bahkan jika itu tidak efektif, itu akan dirobohkan.
Oke, permainan telah sampai pada babak kedua. Harus dikatakan demikian setelah eksplorasi putaran pertama. Ratore sedikit tidak baik. Pukulan untuk membersihkan jalan. Hasilnya, pukulannya menjadi lebih kuat. Kakiku terpeleset dan aku kehilangan keseimbangan. Liu yang memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas maju. Keduanya menonton episode pertama dan babak kedua. Kalau bicara tinju, keduanya lebih suka bertarung. Di sini bersama pihak lain. Soalnya, keduanya saling menguntungkan lagi. Hampir membenturkan tubuh mereka. Mereka semua memukulnya dengan keras. Liu Yong harus melakukan tugasnya dengan baik di bidang pertahanan. Lihatlah Backfist Ratore. Kekuatan kliknya sangat mematikan. Saat kedua belah pihak saling bertukar pukulan, celah satu sama lain juga cukup besar. Jadi saat ini adalah proses pertarungan satu sama lain antara kedua belah pihak. Kemungkinan saling menjatuhkan juga sangat tinggi. Ya. Bagaimana dengan kedua pemain ini? Karena saya bukan dari Muay Thai. Jadi, berbalik dan tendang kaki Anda lagi. Tapi apa yang terjadi setelah tendangan ini? Ratore membalas dengan sapuan rendah. Saya melihat pemain Ratore. Setiap kali kamu memukul, setiap pukulan sangat keras. Sepertinya ini. Mereka semua sudah dipanggil. Tinju berputar dan mengayun lainnya. Tapi ternyata kosong. Dua sapuan kaki berturut-turut. Secara relatif, melalui penampilan 1,5 putaran ini, Liu Yong suka mengklik. Dan secara relatif, lakukan lebih dari Liu Yong. Biasanya setelah 2 atau 3 pukulan, pasti ada kakinya. Saya mengikutinya keluar dan mengikutinya dengan lancar. Liu Yong juga melakukan pukulan seperti ini, terutama pukulan backhand ini. Tinju belakang ini juga menekan. Sepertinya dia ingin menyampaikan keputusan terakhirnya. Dalam hal ini, dibandingkan dengan Ratore, dampaknya akan lebih luas. Jadi mungkin ada lebih banyak peluang, termasuk serangan yang efektif. Ya. Pukul perut dengan punggung tangan. Frekuensi serangan backhand kedua orang ini sangat tinggi. Mereka semua seolah ingin menggunakan punggung tangan mereka untuk langsung memukul dagu atau telinga lawan. Kami melihat hidung Liu Yong berdarah. Ini adalah kecelakaan di mana saya hanya mendorong lutut saya sedikit lebih rendah. Terkadang saat dua orang terjerat, sangat sulit untuk melihat dengan jelas. Liu Yong tidak punya masalah, bisa terus bermain. Tendangan Liu Yong barusan. Ini juga sedikit, menendang Ratore di selangkangan. Lihat apa yang baru saja dirilis Liu Yong. Sapuan depan ke tengah kaki dan ini tendangan punggung. Itu semua menjadi besar karena usahanya. Saya pikir kekuatannya lebih dari 60 hingga 70%. Dan itu semua adalah tindakan klik. Tidak ada kombinasi tindakan lain untuk membuka jalan. Malah alangkah kerennya jika itu bisa tepat sasaran. Ini benar-benar berhasil. Namun kemungkinan mengenai lawan memang lebih kecil. Kemungkinannya relatif kecil. Karena tindakan ini terlalu langsung. Dan tanpa langkah palsu untuk membuka jalan. Mungkin akan lebih mudah bagi lawan untuk menilai. Relatif sederhana. Anda tahu? Kami sedang menonton tayangan ulang gerakan lambat ini. Ratore masih lebih sering digunakan sebagai pemain cadangan. Tapi meskipun pukulan backhand Ratore dapat dilihat, Anda tahu? Ini adalah langkah cadangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa pukulan backhand ini adalah keahliannya. Tapi dia tidak hanya memiliki backhand yang sama. Pada saat inilah tangan belakang menjadi yang utama. Masih banyak tindakan lainnya. Termasuk sapuan rendah pada kaki depan, dan persiapan jab tangan depan, dan rencana cadangan Russell. Sambil meninju, kepalaku terkubur sangat dalam. Lindungi saja dagumu, terlindungi dengan sangat baik, dan badannya banyak ditekan ke depan. Ya, ini adalah celah pertahanan, dapat dikurangi banyak. Oke, penentuan babak ketiga antara kedua kubu, keterikatan yang erat. Berisi pedal belakang dari Ratore. Mengerahkan kekuatan. Dalam game ini, kedua pemain ini, teknik berbalik lebih umum digunakan. Jangkauan serangannya relatif kuat. Saat Liu Yong berbelok, pengaturan waktu ini mencakup pengendalian jarak, masih sedikit kurang. Penempatan ofensif Russell lebih bervariasi. Ada pukulan di perut dan kepala. Ini setelah masuk ke dalam tubuh. Ratore mengambil keuntungan dari isyarat ini. Setelah mendorong lutut, peluk lutut, dia langsung memanfaatkan situasi tersebut dan menjatuhkan Liu Yong. Kait tangan depan yang bagus. Pukulan backhand lainnya. Kedua pemain backhand ini bermain sangat bertenaga. Tubuh menekan ke dalam. Tubuh banyak bergerak ke depan.
Pukulan punggung lainnya. Kamu lihat, jika ada Bakhan. Jika Anda, Liu Yong, mengatakan Anda tidak mundur, menghadapi pukulan punggungku, kamu tidak mundur. Lalu aku akan melingkarkan leherku di leherku dan memeluk lututku. Jika saya mundur, kaki depanku akan segera menyusul. Pukulan 3 dimensi. Sisi luar kanan lawan dan sisi kiri dalam lawan akan diserang dari berbagai sudut. Itu bisa dilihat. Ratore memukul dirinya sendiri dengan keras. Masih sangat percaya diri. Frekuensi penggunaan sangat tinggi. Gunakan pukulan Bakhan ini sesering mungkin. Lingkarkan tangan belakang di sekitar lutut bagian atas. Bakhan menyapu ke depan. Kedua pemain ini jelas tertarik untuk berpelukan erat. Tidak terlalu tertarik. Berbeda dengan pemain Thailand. Bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Sangat bergantung pada kedua belah pihak mungkin kurang mendapat pelatihan di bidang ini. Setelah pelukan erat, saya tidak menemukan kedua sisi. Lakukan saja dengan sadar. Ini adalah tindakan menarik dan mendorong lutut Anda. Ya, di saat yang sama, kedua pemain ini. Karena saya lebih suka pukulan tinju dan tendangan seperti ini. Jadi seluruh tindakan ofensif dan defensif. Frekuensi serangan dan pertahanan relatif tinggi. Lihat, baru saja ada perubahan kecil lainnya. Ada 30 detik tersisa di babak ini. Pukulan yang bagus dan terus-menerus. Kedua orang ini ada di sini. Ini adalah waktu penyisiran yang rendah. Serang langsung. Ketiga kalinya Liu Yong keluar dan menyapu rendah. Diserang oleh Ratore. Ya. 10 detik. Pertarungan terus-menerus. Setelah putaran ketiga, kaki belakang terbang Liu Yong gagal. Pukulan Liu Yong juga sangat mengancam dalam sebuah pertarungan, tapi saya juga tidak tahu jaraknya dengan baik. Pukulan Liu Yong sangat kuat, tapi secara relatif, amplitudo termasuk kemiringan tubuh ke depan, lebih besar. Saat ini, Anda harus membiarkan pihak lain menilai. Pengendalian jarak, termasuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menilai. Juga sedikit lagi, pemain ini berasal dari Rusia. Dimainkan dengan sangat indah. Liu Yong dari Tiongkok kami. Sebagai penantang muda, tidak peduli apakah kita menang atau tidak. Mereka semua bertarung dengan sangat gagah berani. Semua orang bertepuk tangan untuk menyemangatinya. Apa hasil putaran ini? Wasit nomor 1 memberi skor 27-30. Wasit nomor 2 memberi skor 27-30. Wasit nomor 3 memberi skor 27-30. Hasil akhir, biru menang. Kami mengucapkan selamat. Pemain dari Rusia, sangat heroik.